Iya, Bapak maafin kamu, Bapak maafin. Udah, kamu jangan ganggu siswa-siswa sini, ngomong gitu bapaknya ya kan. Tapi Pak Intan nggak suka di sini Pak, di sini gelap banget Pak. Intan takut ngomong gitu ya kan. Intan takut dielus-elus terus nih sama papanya si anak yang kemasukan ini. Udah, Bapak ngerti. Bapak selalu doain kamu kok. Udah ya, ikhlas ya nak. Ngomong gitu si bapaknya ya kan. Namanya anak yang baru meninggal pasti kebawa keperasaan sama ini. Bawa perasaan lah. Si bapaknya pas meluk si anak itu, meskipun itu sebenarnya bukan anaknya dia ya kan. Cuman kemasukan mengaku Intan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisahnya dari wanita yang gak ingin disebutkan namanya. Oke, karena dia gak ingin disebutkan namanya, kita sebut aja namanya si Riri. Nah, si Riri ini kenapa dia gak ingin disebutkan namanya? Karena ini bersangkutan dengan sekolahnya dia. Ya kita hormati lah ya permintaannya dia. Kita hanya sebagai pendengar dan pembawa, saya sebagai pembawa cerita ya fine aja, nggak ada masalah ya kan. Oke, lanjut. Jadi si Riri ini punya sekolah, dia sebut sekolahnya itu angker. Gimana ceritanya? Cek. Jadi si Riri ini katanya dia punya sekolah angker. Itu kenapa? Why? Ayo. Nah, jadi sekolahnya si Riri ini itu punya 2 jalur. Kalau mau berangkat sekolah nih, punya 2 jalur. Yang pertama itu jalur Trans Sulawesi, itu jalan normal, pakai ini Trans Sulawesi lah. Yang kedua itu jalur yang namanya semak-semak, ya ngomongnya gitu. Jadi jalur semak-semak ini adalah jalur yang melewati pohon kelapa dan jambu batu gitu. Nah, jadi para siswa-siswa ini lebih banyak melewati jalur yang namanya semak-semak. Why? Kenapa? Itu dikarenakan mereka sambil mau berangkat sekolah, sambil mau metik jambu batu. Jadi mereka berangkat ngambil jambu batu. Nah, nggak itu aja nih alasannya sebenarnya. Yang paling utama adalah perbedaan jarak itu. Jadi jarak 2 jalan ini itu sekitar 20 menit. Jadi kalau lewat di Trans Sulawesi itu agak jauh dibanding dengan jalur yang dibilang semak-semak ini. Di sekolah ini itu gak ada satu siswa pun yang datang itu sebelum jam 6. Mereka harus datang jam 6:30. Karena kenapa? Karena sekolah ini tuh bener-bener sepi dan warga itu, perumahan warga tuh jauh. Jadi kalau ada yang berani datang jam 6 di situ, siap-siap Anda merasakan kehororan dan keangkeran sekolah itu. Yang pertama, cerita pertama nih di sekolahnya dia. Itu ada siswa yang benar-benar nggak tahu tentang sekolah ini, datang ke sekolah itu pagi-pagi jam 6. Rencana mau nyapu. Biasa kan kalau di sekolah pagi-pagi itu dapat jadwal nyapu. Jadi dia mau nyapu nih. Siswa ini masuk ke kelas, tiba-tiba dia ngelihat ada burung gede banget. Itu yang mau ngejar dia. Kehororan di sekolah ini ditambah dengan adanya sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi di dekat sekolah itu. Jadi pada jam 4 sore ada terjadi sebuah kecelakaan mana motor itu dibawa sama seorang wanita. Saya sebut aja namanya Intan. Nah, jadi si Intan ini dia itu kecelakaan dekat sekolah itu melalui jalan Trans Sulawesi, bukan jalan yang saya sebut semak-semak tadi ya kan. Dia kecelakaannya jalannya jalan Trans Sulawesi, tapi dekat sekolah itu. Nah, pada besok harinya ada nih sebuah kejadiannya. Ada salah satu siswa
yang kerasukan pada saat jam belajar. Jadi pada saat dia teriak-teriak di dalam sekolah, itu semua teman-temannya pada ngerubunin. Salah satu guru yang ngomong, yaudah bawa aja ke kantor gitu, ke kantor kepala sekolah. Wah, diapain? Kenapa harus kantor kepala sekolah? I don't know way. Nah, dibawalah di kantor kepala sekolah. Karena mereka, by the way, nggak punya UKS. Ini kan masih ceritanya lagi di daerah ya kan, di desa. Jadi kalian jangan ini ya, jangan julid. Oke, lanjut kisah kita. Aduh, ini kenapa jadi nggak horor dah. Oke, lanjut. Jadi dibawalah ke kantor nih, kantor. Nah, masih nih teriak-teriak gitu. Jadi sekian siswa banyak yang ngumpul di situ. Ada salah satu siswa yang ngomong, "Pak, mungkin dia lagi acting," ngomong gitu ya kan, pura-pura aja tuh Pak. Tuh. Nah, si yang kemasukan dengar perkataan itu, tiba-tiba dikejarlah itu salah satu siswa itu yang namanya Ani aja ya. Jadi si Ani dikejar gitu, ditarik sama si guru yang lagi kemasukan ini, tarik sama si gurunya ini. Jangan, karena mau dicekik si Ani ini. Lagian kan dia ngomong kalau dia itu lagi pura-pura gitu. Dia tuh sambil mau ngejar, teriak-teriak terus gitu. "Kamu tuh jangan main-main dengan yang begini." Dia bilang gitu, gurunya ngomong gitu ya kan. "Kamu jangan main-main dengan yang seperti ini. Yang makhluk gaib itu ada kok," ngomong gitu. Nah, jadi diam nih si Ani yang comel itu namanya, yang comel lagi, yang cerewet itu yang namanya Ani. Gak percaya kan dia. Jadi pas itu gurunya sampai ngatasin si yang kemasukan ini itu sampai 2 jam nggak mau berhenti, masih aja teriak-teriak. Udah mau, suaranya tuh udah kayak parau gitu. Kasian ngeliatnya, kasian. Setelah 2 jam bergelut dengan anak yang kemasukan ini, tiba-tiba anak yang kemasukan ini dia ngomong, "Saya Intan," ngomong gitu ya kan, ngomong gitu. Orang tuh pada ngeliat semua, "Hah, dia Intan, Pak?" Ya ada salah satu siswa ngomong lagi, "Pak, Intan itu yang kemarin kecelakaan dekat sekolah Pak, itu orang di kampung saya," ngomong gitu ya kan. Nah, dia dengar, yang kemasukan ini dengar. Iya, dia ngangguk ya kan, dia ngebenerin apa kata si anak ini, bahwa dia Intan yang kecelakaan kemarin. Terus si guru nanya lagi, "Kamu kenapa masuk di sini? Mau ngapain kamu? Ini udah lama, udah 2 jam. Kita mau belajar gitu. Jangan ganggu siswa-siswa sini." Jadi si Intan ngomong, "Saya akan keluar kalau orang tua saya datang ke sekolah." Gitu dia kan si Intan. "Kenapa orang tua kamu harus datang ke sekolah?" "Saya ingin ketemu sama kedua orang tua saya." Nah, mendengar hal itu, karena ini udah 2 jam kerasukan, nggak mau hilang-hilang. Apa sih? Masih yang nggak mau sadar gitu. Nah, si guru mengutus salah satu siswa untuk memanggil orang tuanya si Intan. "Yaudah, kamu cepat pergi ke sana, panggil yang namanya orang tuanya Intan. Salah satunya, terserah, mau dua-duanya, mau satu-satunya, terserah kamu, dah pergi sana cepat." Pergilah salah satu siswa nih, panggil ke sana, ke kampungnya si Intan ini. Kebetulan ini beda kampung ya kan, sekolahnya itu melewati gunung. Jadi sebenarnya si Intan ini jatuhnya pada saat penurunan gunung. Ini kan sekolah deket hutan, oke? Saya bilang deket hutan, dekat jalan Trans Sulawesi, dan ada juga hutan-hutannya gitu. Nah, jadi pas itu dipanggillah orang tuanya, datanglah orang tuanya. Jadi orang tuanya belum ngerti nih kenapa dia dipanggil ke sekolah. Jadi dia ketemu kepala sekolah dulu. "Kenapa nih Pak?" ngomong gitu, nanya ya kan sama si bapak kepala sekolah. "Ada apa nih Pak, kok saya dipanggil ke sekolahan?" ngomong gitu. "Anak saya nggak sekolah, ngapain saya dipanggil?"
Jadi pas itu dikasih taulah sama bapak kepala sekolah, gini Pak, kami punya masalah tadi ini dari tadi pagi nih, dari jam 8 jam mata pelajaran gitu. Tiba-tiba ada salah satu siswa yang kerasukan dan dia mengaku bernama Intan. Dan Intan itu yang kecelakaan dekat sekolah sini, Bapak ngomong gitu. Ya udah Pak, nanya si bapaknya nanya, di mana dia Pak yang kemasukan itu. Nah, pas bapaknya mau masuk ke dalam ruangan yang tempat si Intan ini yang kerasukan ini, siswa yang kemasukan Intan ini langsung lari memeluk bapaknya si Intan. Jadi bukan bapaknya yang meluk ya, tapinya si yang kemasukan ini yang meluk bapaknya gitu. Dia langsung nangisnya gitu. Maaf Pak, maafin Intan Pak, maafin Intan, ngomong gitu. Intan nggak minta izin sama bapak, nggak minta izin berangkat pergi, maksudnya Intan, maaf Pak, dia langsung meluk, ya kan, maaf Pak, Intan nggak minta izin, kalau Intan pergi sore, maaf Pak, dia hanya ngomong itu terus diulang-ulang. Iya, bapak maafin kamu, bapak maafin. Udah, kamu jangan ganggu siswa-siswa sini, ngomong gitu bapaknya ya kan. Tapi Pak, Intan nggak suka di sini Pak, di sini gelap banget Pak, Intan takut, ngomong gitu ya kan. Intan takut, dielus-elus terus nih sama papanya si anak yang kemasukan ini. Udah, bapak ngerti, bapak selalu doain kamu kok. Udah ya, ikhlas ya nak, ngomong gitu si bapaknya ya kan. Namanya anak yang baru meninggal pasti kebawa keperasaan sama ini, bawa perasaan lah. Si bapaknya pas meluk si anak itu, meskipun itu sebenarnya bukan anaknya dia ya kan, cuman kemasukan mengaku Intan aja, tapi bapaknya itu kebawa perasaan dengan hal itu. Nah, jadi setelah dipeluk papanya itu, dia mau pergi nih. Udah Pak ya, pergi Pak, selalu doain Intan ya Pak. Pergilah. Sadar nih yang kemasukan yang 2 jam itu, sadar. Nah, kejadian itu nggak ada lagi nih yang namanya kemasukan yang ekstrim kayak gitu sampai 2 jam nggak mau hilang gitu, nggak mau sadar. Nah, jadi si Ririn ini punya adik namanya Tika. Jadi si Tika ini sebenarnya belum tahu nih cerita tentang si yang kecelakaan ini, belum tahu nih. Nah, si Tika sama si Ririn lagi ngobrol tentang sekolah. Nah, tiba-tiba si Tika cerita tentang penebangan pohon. Jadi di sekolahnya itu ada salah satu pohon itu namanya pohon ketapang yang gede banget, modelnya kayak gini. Jadi itu ada di halaman sekolah, gede banget. Karena udah gede, kepala sekolah punya inisiatif untuk menebang pohon itu. Di sekolahnya si Tika sama si Ririn itu sama, cuman si Ririn ini udah lulus duluan, si Tika baru mau masuk. Jadi dia ceritain lah tragedi yang terjadi di sekolah itu. Nah, pada saat ditebang, keesokan harinya tiba-tiba ada salah satu kelas yang kerasukan, 1 orang nih. Awalnya 1 orang. Nah, tiba-tiba ada nyambung lagi nih di kelas yang satunya lagi. Sampai setiap kelas tuh ada yang kerasukan. Nah, kerasukannya itu hanya teriak nangis gitu aja nih. Dari sekian orang yang kemasukan itu dikumpulin lah. Nah, kejadian yang kerasukan itu bukan hanya sehari, itu kejadiannya selama 10 hari. Itu kerasukan massal di situ. Jadi belum tahu nih penyebabnya kenapa ada kerasukan massal seperti ini.
Dan kepala sekolah juga belum tahu inisiatif apa yang mau dibuat di sekolah itu, karena ini kejadiannya pada tahun 2003. Jadi kepala sekolah nggak tahu apa-apa. Nah, sekian orang yang banyak kemasukan di situ, ada salah satu siswa yang mengaku bahwa dia adalah Intan. Jadi si Intan yang kecelakaan itu, dia ngomong, "Saya Intan. Saya akan kasih tahu kenapa kalian diganggu." Dia ngomong nih ceritanya. "Kalian diganggu itu karena pohon ketapang yang kalian tebang. Di situ ada sesepuhnya yang tinggal di situ." Setelah si Intan ngomong kalau di tempat itu ada sesepuh di pohon ketapang itu, maka nggak ada lagi yang kemasukan. Nggak tahu kenapa, mungkin si Intan yang ngusir apa gimana ya. Jadi bener-bener nggak ada yang kemasukan dari 10 hari itu. Setelah terakhir si Intan masuk, setelah itu nggak ada lagi yang namanya kerasukan terakhir itu. Jadi sebenarnya itu adalah ceritanya si Tika yang cerita kemasukan massal. Nah, dia hanya mengkonfirmasikan sama si Ririn. Dia nanya, "Bener nggak itu sebenarnya ada yang namanya Intan yang kecelakaan di situ?" Padahal si Ririn ini belum pernah cerita yang namanya Intan ini. Jadi dia berkata, "Oh iya benar, di sekolah itu ada yang namanya Intan tuh kecelakaan dekat sekolah itu." Jadi itu konfirmasi doang sih sebenarnya. Jadi itulah kejadian kenapa sekolah itu horor. Jadi kalau misalnya ada masalah mistis di sekolah itu, pasti Intanlah yang akan datang. Oke, sekian dulu cerita dari si Ririn. Mudah-mudahan kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.